Halo, jumpa lagi dengan saya, Patrisius Jiwandono. Selamat tersesat di channel saya. Namun saya berjanji saya tidak akan menyesatkan Anda. Pada kesempatan kali ini saya akan menyesatkan Anda ke ranah problem-based learning yang populer di skema Merdeka Belajar. Dan kali ini saya akan menyoroti tentang kemampuan berpikir kritis. Problem-based learning itu digadang-gadang sebagai satu teknik pengajaran yang akan memacu siswa atau mahasiswa untuk berpikir kritis. Tentunya di samping kemampuan-kemampuan yang lain, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyoroti tentang kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Nah, critical thinking itu pada dasarnya adalah tidak menerima begitu saja apapun yang disodorkan kepadanya. Kalau menerima berita tentang kasus COVID di Kota Malang meningkat tinggi, orang yang tidak berpikir kritis akan langsung mempercayai berita itu. Tapi kalau dia berpikir kritis, dia akan ngasih skeptis dulu. Apa iya meningkat? Mana buktinya? Sumber beritanya mana? Kalau perlu dia cek beberapa sumber berita untuk meyakinkan bahwa memang kasus COVID di Malang meningkat drastis. Nah, itu adalah salah satu pola sederhana atau salah satu tindakan sederhana berpikir kritis. Nah, di dalam perkuliahan, kalau sudah masuk ke problem-based learning, maka berpikir kritis bisa membuat seorang mahasiswa untuk tidak menelan mentah-mentah asumsi yang disampaikan kepadanya atau fakta apapun yang disampaikan kepadanya. Teman-teman yang bilang, di desa itu masalahnya begini. Dia akan melihat sejenak kemudian mulai berpikir kritis. Apa iya seperti ini? Mana buktinya? Apakah sumbernya terpercaya? Kalau sumber ini meragukan, apakah bisa saya cek sumber lainnya? Kalau di desa itu dikatakan air bersih sulit, apa iya air bersih sulit di sana? Mana faktanya? Mana sumbernya? Apakah sumber itu bisa dipercaya? Apakah saya bisa mengecek sumber yang lainnya yang mengatakan bahwa memang air bersih di desa itu kritis? Nah, seperti inilah pikiran kritis yang dilatih dalam problem-based learning. Nah, tentunya karena sifatnya yang seperti itu, sah-sah saja kalau mahasiswa juga mempertanyakan teori yang dianjurkan dosennya. Kalau dia berpikir kritis, dia tidak akan menerima teori itu mentah-mentah seperti apa adanya. Dia akan mengkritisi teori itu. Dia akan berpikir, oke, ini teori dari Pak atau Ibu dosen, saya bandingkan dengan fakta di lapangan. Setelah beberapa lama bergulat dengan masalah di lapangan, saya sampai pada kesimpulan ternyata teori ini nggak benar, atau setidaknya tidak bisa diterapkan kepada masyarakat di desa itu. Teori ini mengatakan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membuka dialog dengan anak buahnya. Tapi di desa itu saya dapati pemimpin sudah membuka dialog, anak buahnya masih tetap kocar-kacir, masih tetap membangkang di sana sini. Gimana dong? Nah, seperti itulah pikiran kritis yang saya bilang tadi, sah-sah saja seorang mahasiswa mempertanyakan bangunan teori yang disodorkan oleh dosen kepadanya. Kalau dia punya pikiran kritis yang sehat, maka dia akan sampai pada mempertanyakan bahkan teori yang dianjurkan oleh dosennya. Nah, sampai di sini ini juga merupakan pengingat buat kita para dosen ya, apalagi kalau sudah masuk ke problem-based learning yang katanya melatih kemampuan critical thinking atau berpikir kritis, ya jangan kemudian mati-matian mempertahankan teori yang Anda sampaikan kepada mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah punya kemampuan berpikir kritis, dia bisa saja mempertanyakan teori itu, mengadunya dengan fakta di lapangan dan kemudian mempertanyakan, wah ternyata teorinya tidak serta-merta bisa diterapkan ini. Teorinya perlu penyempurnaan, ya, dan seperti
seperti itu dan lain sebagainya. Jadi dalam problem based learning, kalau kita memang sudah siap dengan kerangka problem based learning dalam Merdeka Belajar, kita tidak hanya lip service saja mengatakan, oh ya, ini problem based learning akan membawa Anda pada kemampuan berpikir kritis, tapi juga Anda harus sebagai dosen, sebagai pendidik, Anda harus siap-siap untuk menerima pendapat kritis dari mahasiswa dan tidak segan berdiskusi, bahkan berdebat secara sehat untuk sampai pada satu pemikiran tertentu yang tentunya berguna untuk memecahkan masalah di lapangan. Nah, itulah satu aspek saja dalam problem based learning, yaitu kemampuan berpikir kritis. Saya harap uraian saya yang singkat dan mungkin masih kekurangan di sana sini ini bisa membuka inspirasi kita, bisa membuka wawasan kita sebagai pendidik maupun sebagai siswa untuk bersikap dengan benar terhadap tindakan berpikir kritis. Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, maka problem based learning dalam skema Merdeka Belajar akan menemukan manfaatnya dan akan berbuah sesuatu yang berguna. Terima kasih, sampai jumpa di episode saya mendatang.